Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam budaya. Saya Mbak Gimbal, Sang Putra Alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayat, dan juga seorang dukun. Hari ini tanggal 28 Januari 2022, hari Jumat. Hari ini hari istimewa bagi orang-orang beragama tertentu. Oke teman-teman ya, banyak konten-konten saya akhir-akhir ini diadopsi, dipotong-potong, yang akhirnya orang menonton menimbulkan kebencian. Bukan Mbak Gimbal mengatakan dukun cabul. Iya, tapi dukun cabul yang saya artikan di situ adalah duduk dengan tekun sambil rokokan kemebul. Tapi di konten-konten lain hanya dipotong-potong itu. Nggak masalah, saya berterima kasih. Justru karena itu menjadi tontonan, banyak orang yang penasaran. Kita lihat di bawah saya ini banyak tulang tengkorak. Apakah kalian juga akan mengartikan ini Mbak Gimbal berhubungan dengan klinik dan mistik? Jawabnya adalah goblok kalau ada orang berpikiran seperti itu. Ini adalah pengingat bahwa kita pasti akan menjadi tulang dan tengkorak. Ini adalah penyadar bahwa kamu jangan sombong, kamu jangan takabur. Setinggi apapun ilmumu, setinggi apapun pangkatmu, kedudukanmu, kekayaanmu, kamu pasti akan menjadi tulang dan tengkorak. Nah, sebelum kita ini sama-sama menjadi tulang dan tengkorak, lakukan hidup kita itu untuk kebaikan, untuk menolong sesama. Jangan ada permusuhan, jangan ada fitnah, jangan ada lagi kebencian. Dan saya juga akan mengomentari, selain peristiwa sesajen yang sakral, saya melihat fenomena yang luar biasa di bumi pertiwi ini, yaitu warna merah. Saat ini bumi Borneo, Kalimantan menjadi lautan warna merah. Dengan putra-putranya daerah yang membara karena semangat yang luar biasa. Dan saya Mbak Gimbal tidak pernah takut dengan putra-putra daerah Kalimantan. Apa yang saya takutkan dengan mereka? Tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena suku-suku putra-putra daerah Kalimantan itu ramah-ramah, baik-baik. Yang perempuan cantik-cantik, kulitnya putih bersih. Dan mereka bisa menerima siapa saja yang berlaku sopan dan menghargai adat mereka. Ini apa yang ditakutkan? Jadi oleh sebab itu, saya Mbak Gimbal menantang putra-putra daerah Kalimantan dimanapun berada. Menantang untuk mencari orang-orang yang menistakan Kalimantan, yang dianggap sebagai sarangnya setan, tempat pembuangan anak jin, sarangnya kuntilanak, sarangnya gendruwo. Orang tersebut dengan kroni-kroninya harus segera ditangkap. Dan juga orang-orang yang tidak menghargai bahasa daerah. Bahasa adalah simbol harga diri. Ini harus juga diadakan hukuman dan harus ditindakkan. Saya Mbak Gimbal, Sang Putra Alam, bangga dengan putra-putra Borneo yang bersatu.
ini harus menjadi contoh tolak ukur. Semua daerah-daerah, ketika daerah kalian, harga diri kalian diinjak-injak oleh sengkuni-sengkuni yang sembunyi di balik kedok partainya, sembunyi di balik topeng-topeng agama, harus kita sisir, harus kita lenyapkan dari bumi pertiwi. Karena NKRI harus jaya, Pancasila harus berdiri kembali tegak, Bhinneka Tunggal Ika harus betul-betul nyata, yaitu merukunkan seluruh agama. Kita boleh berbeda kepercayaan dan keyakinan, tapi Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila harus ada di dada. Saya Mbak Gimbal Sang Putra Alam mengajak semuanya, ayo kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kita bantu TNI, kita bantu Polri dan pemerintah, dan juga jajaran tokoh-tokoh agama. Karena TNI dan Polri adalah pilar negara ini. Tokoh-tokoh agama juga mendidik anak-anak generasi kita untuk mengerti nilai-nilai menghargai sesamanya. Sabdo Palon nagih janji setelah Gunung Merapi meletus, dan ini harus kita wujudkan. Apa sumpah dan janjinya Sabdo Palon? Sabdo Palon nagih janji bahwa setelah Gunung Merapi meletus harus muncul, yaitu budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Apa ajaran budi pekerti itu? Budi pekerti adalah ajaran yang mengajak orang-orang untuk hidup damai, mengajari sopan santun, beretika, dan mengajari banyak tata krama kehidupan. Oleh sebab itu, saya Mbak Gimbal sekali lagi mengajak semuanya, mari kita tegakkan Pancasila. Kita adalah putra-putra Ibu Pertiwi, putra-putra Nusantara. Dan jangan takut ketika Jakarta bukan ibu kota lagi. Karena Jakarta akan menjadi bapak kota. Ibu Pertiwi punya ibu kota, yaitu Nusantara yang berada di Kalimantan. Luar biasa. Setuju saya. Harus. Luar biasa. Karena Indonesia punya bapak kota, Jakarta. Sekali lagi, mulai hari ini kita lawan para sengkuni-sengkuni yang berkedok agama. Kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstrim yang mencoba mempercah belah persatuan kita. Mari kita contoh putra-putra Kalimantan yang bersatu menyingkirkan kutu-kutu yang merusak negeri ini. Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Hebat adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang. Dan kuat adalah ketika kekuatan kalian mampu menolong orang yang lemah dan tidak berdaya. Jadi, kita ciptakan kerukunan di negeri ini. Tebarkan kebaikan di mana-mana. Selama kita mampu berbuat baik, lakukan. Jangan pernah ditunda untuk berbuat baik. Adilka Talino, Bajuraminta, Saruga, Basengata, Jubata, arus.
dari saya, Bagi Mal Sang Putra Alam. Rahayu, Rahayu.